الحمد لله مجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات والصلاة والسلام على سيد السادات محمد بن عبد الله خير البريات وعلى آله وصحبه أولي الفضل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekembalinya kita kelak mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku Utara atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Utara, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Bapak Bupati Halmahera Utara atau yang mewakili, para WIA, Banat, HPA, banyak sekali yang mau dihormati. Ya. Semoga Allah merahmati. Mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya juga dari Dandim yang mungkin mewakili. Alhamdulillah, selama ini baru kali ini ada milad guru tua, hanya di Maluku Utara, khususnya di Halu. Karena biasanya yang dirayakan miladnya itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini milad guru tua di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Alhamdulillah, sebenarnya saya tidak bisa hadir, cuma panitia lokal ancam. Baru kali ini saya diancam. Hanya orang Tobelo yang bisa mengancam. Karena di Palu ini tinggal Habib Sagaf sendiri, tiada orang sebenarnya. Tapi karena ancaman ini mau dibatalkan acara ini, maka sudah berusaha panitia, ya saya ikuti di grup WA, usaha luar biasa. Kemudian tiba-tiba karena saya tidak datang, mau dibatalkan. Nah, alhamdulillah juga kita bisa bersama. Sebenarnya acara di Halut ini mulai ada acara sampai sekarang saya tidak pernah tidak hadir. Cuma kali ini sebenarnya tidak mau hadir, tapi tidak bisa juga. Ya, semoga ini terakhir, awal dan terakhir ancam mengancam. Ini temanya bertakzim kepada guru tua, bersinergi majukan al-khairat. Tadi dalam lagu Mars Al-Khairat ada kata-kata ini, Mars Al-Khairat ini yang tulis
Habib itu sendiri ataupun guru tua. Dalam kata-katanya dia katakan apa? Da'it takhasuma wattabaghuta. Katanya tinggalkan perselisihan, tinggalkan permusuhan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Kata-kata ini bisa saya analogikan. Al-khairat ini bagaikan tubuh, badan manusia. Dalam badan manusia itu ada kepala, ada tangan dan seluruhnya. Di kepala itu ada bagian yang sering kita gunakan, ialah mulut. Di dalam mulut itu ada lidah, ada gigi. Ada pertanyaan di situ. Siapa yang tidak pernah tergigit lidahnya? Coba siapa? Ada angkat tangan? Wow. Berarti semua, ya. Apa maksudnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pernah tidak gigi dan lidah bermusuhan sehingga mereka berkelahi? Lidah perintah cabut gigi semuanya. Tidak ada. Bahkan gigi akan mengatakan kepada lidah, katanya, wahai lidah, masing-masing punya tugas kita. Tugasku mengunyah, menghancurkan makanan. Tugasmu merasa. Ketika engkau masuk di areaku, kau salah. Siapa suruh? Oleh itu pepatah Melayu mengatakan, sedangkan lidah pun kadang tergigit. Artinya walaupun mereka bersama, tidak pernah ada permusuhan walaupun dia yang paling sakit. Cuma manusia, sayangnya, selalu kalau lidahnya tergigit, tidak pernah mau dirinya yang salah. Selalu akan menyebutkan apa biasa? Siapa yang bacumu? Pasti ada orang yang bacumu ini. Apa kaitannya orang punya mulut dengan kita punya mulut? Tidak ada kaitannya sama sekali. Makanya dalam membangun al-khairat guru tua itu tinggalkan takhasum. Berbeda pendapat boleh, tapi berselisih tidak, apalagi bermusuhan. Dan kita ada pada bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala fi lailatin min nisfi min Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban itu yurfa'ul a'mal. Amal-amal kita ini akan diangkat oleh para malaikat dan ditunjukkan kepada Allah, illal musakhin, melainkan orang yang ada permusuhan. Kita sudah berada kalau tidak salah di 3 ataupun 2 Sya'ban. Jadi kalau ada yang hadir ini ada yang bermusuhan, selesaikan memang di sini. Jangan lama-lama, apalagi kalau mau bilang 7 turunan. 7 turunan, kalau 1 turunan 50 tahun berarti 300 tahun lah. 350 tahun bermusuhan, yang bermusuhan sudah dalam tanah. Kapan amalnya diangkat oleh Allah? Kapan amalnya akan diterima oleh Allah? Oleh Allah tidak mungkin. Maka oleh itu, dalam kita berjuang untuk memajukan al-khairat, hindari perselisihan. Boleh berbeda, karena ayat yang saya baca tadi, walikulli wijhatun huwa muwalliha.
Setiap orang punya pandangan, punya pilihan, punya pendapat. Kalau kita nilai-nilai pendapat itu semuanya untuk kebaikan. Tetapi kalau cuma satu mau dipilih daripada pendapat-pendapat itu, mungkin yang terbaik, bukan berarti terabaikan yang lain, tapi bisa untuk kita jaga. Maka oleh itu semua orang punya pendapat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Allah yang menghadapkan kita dengan berbagai pendapat, dengan berbagai usulan dan lain sebagainya. Bahkan pilihan mungkin berbeda-beda. Tapi untuk apa? Untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Karena apa harus kita begitu? Kalau istibat itu artinya lari dari satu sama posisi, dari satu arah. Itu artinya lari bersama. Bukan artinya berlawanan. Ya, kalau orang lari 100 meter sama-sama dari poin yang bersamaan. Siapa yang laju, ya dia yang menang. Artinya bukan berlawanan artinya. Mari sama-sama kita lari. Mari sama-sama kita beramal, karena itu adalah merupakan perintah Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan jadi saksi Allah, para rasul dan orang-orang yang beriman kelak. Oleh itu pada bulan Sya'ban ini salah satu yang disodorkan amal kita itu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai apa yang kita lakukan itu nilainya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kita melakukan tugas dan lain sebagainya, macam-macam yang kita dengar dan macam-macam yang kita hadapi. Maka ada satu pepatah Arab mengatakan, la yurma illa syajaratun musmirah. Tidak akan dilempar melainkan pohon yang berbuah. Hanya pohon yang ada buahnya. Dulu kalau pohon mangga tinggi berbuah, orang tidak bisa panjat, dia lempar. Orang tidak akan lempar sesuatu yang tidak ada sesuatu di atas. Setiap perjuangan yang ada orang protes dan lain sebagainya, ketahuilah berarti ada sesuatu yang membuat orang iri kepadamu. Apa gunanya untuk membahas dan menjawab? Karena Allah tidak perintahkan kita untuk menjawab, tapi Allah perintahkan wa qul malu, beramal. Nilai yang engkau buat bukan pada manusia, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ridwan nasi ghayatun la tudrak, utruk ma la yudrak, wadrik ma la yutrak. Keredaan manusia satu tujuan yang tidak mungkin dicapai. Maka tinggalkanlah sesuatu yang engkau tidak mungkin capai dan rebutlah sesuatu yang tidak boleh engkau tinggalkan. Apa itu? Ridha Allah. Keredaan Allah. Ridha Allah ghayatun la tutrak. Keredaan Allah satu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Semua kita bisa mendapatkannya. Tapi keredaan manusia belum tentu. Mungkin ada yang sudah dengar dua orang ayah dan anak, kedua-duanya naik keledai. Berjalanlah keduanya sampai di satu tempat, ada orang bilang, ini orang manusia ini kok tidak punya kasih sayang. Keledai binatang kecil kok dinaik dua orang. Maka turunlah sang ayahnya ini katakan, kau naik nak, nanti saya yang tarik keledai ini.
Maka dibimbinglah keledai sampai satu tempat. Apa kata orang? Kata orang, anak durhaka. Dia naik, ayahnya suruh tarik keledai. Maka turunlah sang anak, naiklah sang ayah. Jalanlah sampai sama satu tempat. Orang bilang juga, orang tua tidak punya kasih sayang sama sekali. Kok anaknya disuruh jalan, dia naik. Maka dua-dua turun, jalan. Orang lihat, bodohnya orang itu, ada keledai, cuma ditarik tidak ditunggang. Pertanyaannya, siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Cuma ini pandangan manusia. Kalau kita tunggu orang puji kita, luar biasa, sampai kiamat tidak akan mungkin kita capai. Orang senyum ini, ada yang senyum, tetapi senyum yang sebenarnya itu bukan pada bibir. Senyum yang sebenarnya itu di dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad mengatakan, la yanzuru ila suwarikum. Bentuk kamu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah mahalun nadharillah ila ibadillah, tempat Allah melihat kepada hamba Allah itu adalah hati. Yang dilihat oleh Allah hasad, dengki. Hasad ini tidak ada undang-undangnya di Indonesia. Di dunia tidak ada undang. Kita tidak bisa lapor kemanapun. Kita katakan orang itu dengki sama saya, hasad sama saya. Mana buktinya? Tidak ada. Tetapi pada Allah ada. Oleh itu jangan pernah bersedih. Di dalam kita berjuang khususnya kebaikan, apa yang kita hadapi hari ini masih kecil berbanding apa yang dihadapi orang-orang yang dahulu. Walaupun mungkin hari ini kita lebih baik. Al-Muqtadi, orang yang dulu itu ya, lebih baik. Wa in ahsanal muqtadi, walaupun orang yang sesudah mereka itu akan lebih baik. Seperti dikatakan oleh Bapak Kakanwil tadi, dulu susahnya tapi sekolah tak buka semua. Orang sampai ke pelosok. Sekarang komunikasinya biar tidak pergi, pakai HP sudah bisa. Banyak sekolah yang tutup. Ya, kemarin saya dengan Bapak Wakil Ketua DPR pergi satu pulau. Ada bangunan Al-Khairat yang terbengkalai, tidak terbangun. Terhenti pembangunannya. Bukan karena tidak bisa dibangun, tetapi disebabkan karena lahan yang dibangun belum dibayar. Ya. Kemarin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil anggota Dewan yang siap untuk menyelesaikan pembayaran itu. Begitu juga saya terima kasih kepada pemerintah daerah Maluku Halmahera Utara yang sudah menyiapkan bangunan yang dulu terbakar sudah dibangun kembali. Ya. Orang bilang untuk apa berterima kasih? Untuk apa berterima kasih? Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pernah mau bersyukur kepada manusia, dia tidak akan mungkin bersyukur kepada Allah. Pemberian manusia masih kita lihat. Kok engkau tidak syukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah? Kadang-kadang kita tidak lihat, walaupun kita hidup dalam nikmat. Makan saja kita tidak pernah sebut alhamdulillah. Padahal itu nikmat. Ini tidak lama lagi bulan puasa. Kita tahu itu nikmat itu. Nikmat makan itu pada bulan
puasa nanti jam 3 siang bicara makanan. Cari makanan yang paling murah yang dibicarakan. Yang sudah bosan kita orang makan, bicara di bulan puasa. Kalau itu air liur tidak makan. Itu nih berarti makanan itu nikmat yang tidak pernah kita syukuri. Orang biasa kalau sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Arti habis makan ada babunya itu, baru dia bilang alhamdulillah. Padahal nikmat itu makanan. Kita bangun pagi, kita lihat matahari, itu adalah nikmat. Kita bangun pagi, itu nikmat. Sebelum corona itu nikmat. Setelah corona, ya, baru orang tahu itu guru luar biasa. Ya. Sudah kalau boleh kasih sekolah itu anak-anaknya. Ya. Ini mungkin di sini tidak ada karena saya lihat masih sekolah ada. Ya. Daerah lain orang tua diminta pertanyaan bagaimana kasih sekolah itu ada, yuk kasih sekolah. Kenapa? Mereka sendiri tidak mampu ajar anak sendiri. Kalau mau tahu, coba ajar ada anak, coba ajar. Kalau tidak darah tinggi, ya, coba ajar anak sendiri. Pasti lebih banyak menangis itu anak daripada pintar. Karena tidak ada huruf yang dia lihat. Langsung penuh air mata. Sehingga orang bilang, ini alif macam batang kelapa, anak tidak lihat. DP anak bilang, bagaimana mau lihatnya air mata ini? Itu guru hadapi bukan cuma satu orang. Banyak yang dia hadapi. Tidak ada juga sampai menangis terus, melainkan kalau orang tua aja. Cuma satu dia sudah mampu. Kalau tidak percaya, coba ajar sendiri itu anak. Habis itu tensi. Kalau tidak naik itu darah. Tapi guru-guru alhamdulillah semua tidak ada yang darah tinggi. Ada. Ya. Kalau ada jangan makan garam. Iya. Jadi ada hal yang Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berikan kepada kita untuk memberitahu ada sesuatu nikmat yang telah hilang dari ini. Pakai masker ini susah, biar bernapas susah. Lama kita orang hirup, yang kita orang buang kita orang hirup lagi. Ya, itu punya, tapi harus pakai. Kalau tidak ada, untung tidak ada polisi. Semuanya dan gimana sih? Kalau ada polisi, tangka semua dia pakai masker. Iya. Para hadirin hadirat sekalian, saya kira saya tidak perlu panjang-panjang, ya. Tapi kita renungi lagu tadi, ya. Kita renungi juga apa yang difirmankan oleh Allah tentang lidah dan gigi. Mereka sakit sebentar, tetapi tetap melakukan tugasnya. Karena min husnil islamil mar'i, tanda baik Islamnya seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, yang bukan urusannya jangan urus. Kalau tak urus ngana salah. Sama dengan lidah diurus, masuk di tempat orang lain bukan tak gigi. Tapi kita sendiri tidak mau salah, harus orang lain yang salah. Padahal yang salah adalah kita sendiri. Begitu juga kita di al-khairat. Begitu juga kita dimanapun kita berada. Gesekan-gesekan itu mungkin terjadi. Yang paling banyak gesekan yang kita lihat di sekolah-sekolah ataupun di organisasi mengenai doi. Selalu bilang tidak transparansi. Ya. Kepala sekolah dia urus sendiri. Waktu buat proposal, buat apa sama-sama, doi datang so sendiri-sendiri. Betul. Oh berarti alhamdulillah tidak ada sih. Ini yang paling, ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fitnatu na'imatun.
Fitnah itu tidur. La'anallah man aikadhaha. Allah laknat orang yang membangunkannya. Waktu orang miskin tidak makan, tidak akan ada orang bicara. Kesian, itu dia miskin, so tidak makan 3 hari. Tapi ketika doi datang, sudah mulai orang bertanya, dari mana dia doi banyak? Jangan-jangan, ini jangan-jangan apalagi jangan-jangan pas terima doi ada pagar di rumah sobai. Dulu pagar dia jatuh, tiba-tiba pagarnya kayu, so jadi besi, so jadi beton. So bangun pagar dia, jangan-jangan. Ini jangan-jangan hati-hati. Ini berarti kita membangkitkan fitnah. Oleh itu kalau terima doi, kasih tahu semua. Duduk, dapat ini uang untuk ini, untuk ini, untuk ini. Bagaimana? Setuju? Suruh tanda tangan semua. Tanda tangan. Kalau ada yang bicara, Terus ada yang bicara, kasih tunjuk bu. Jangan waktu tiada doi sama-sama susah. Satu ada doi, kalau dia sambunyi. Itu fitnah. Kadang-kadang orang datang pergi ke Kemenak, bawa nama Al-Khairat. Banyak itu Pak. Kalau ada yang begitu, tanya dulu. Tanya sama Komwil, ini betul ini untuk Al-Khairat. Kadang-kadang Al-Khairat ini digunakan untuk batolo oto mogok. Setelah itu oto jalan, tak tinggal yang batolo tadi. Banyak yang begitu. Ya. Orang kira orang lepas, tidak lepas. Karena di akhirat kita orang bicara di hadapan Allah, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bagaimana mungkin ini catatan ini tidak tertinggal biar sedikit, biar yang paling kecil pun dicatat. Mungkin kita orang kalau 50 perak, 50 rupiah tidak kita catat, cuma 50 rupiah. Tetapi di sana dicatat, kalau bukan hakmu, kau akan rasakan pedihnya. Kita baca, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kalau yang baik dia lakukan, walaupun itu sekecil-kecil perbuatan yang mungkin orang tidak nilai, tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, itu akan kita lihat dan kita rasakan pedihnya kelak di hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita dilepaskan dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang, khususnya hal-hal yang haram. Ya. Kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan yang halal. Walaupun di akhir-akhir zaman ini hampir semua orang yang kita orang dapat sudah bercampur halal haram. Ya. Apalagi PNS. PNS ini dari pajak. Gaji PNS ini dikumpul dari pajak. Pajak itu dari haram, halal, makruh semua baku campur jadi satu. Itulah jadi gaji PNS. Luar biasa PNS. Sama dengan anggota dewan juga begitu. Ada orang bilang, alhamdulillah kita tidak jadi PNS, kita cuma jual beras di pasar, jual ikan. Yang belanja, yang beli beras siapa? PNS. Tidak terlepas. Maka oleh itu Allah bilang ambil, jangan tidak ambil itu gaji, tapi kasih bersih. Kalau sudah wajib zakat, bayar zakat. Yang belum wajib zakat, keluarkan sedekah. Sama fungsinya.
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan, ambil, paksa sebenarnya ini ayat. Ayat ini memaksa. Ambil zakat itu paksa orang yang tidak mau kasih keluar zakat. Perintah, paksa. Sehingga itu pada zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ada peperangan, diperangi orang yang mani'uz zakat, yang tidak mau membayar zakat. Maka oleh itu kita orang-orang merdeka kasih keluar, biar cuma 50 perak. Sama, kita sudah membersihkan harta kita. Ya. Apalagi kalau sekarang saya suruh kasih edar itu apa? Dos, boleh? Haha, takut semua. Siapa yang berani bawa dos kosong? Yang bawa dos juga takut. Padahal mau dapat doi. Kasih keluar, walaupun sedikit. Setiap minggu suami pergi ke masjid, kasih ingat bawa doi sedikit, kasih masuk dia apa? Niatkan, karena sedekah itu punya fungsi itu ada berapa? Selain membersihkan harta, ada juga katanya dawu mardakum bisadaqah. Obati yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Hasinu amwalakum bisadaqah. Bentengi harta-harta kalian itu dengan bersedekah. Jadi kalau ada yang sakit keluarga kita kasih keluar sedekah dengan niat, ya Allah, ini orang susah, mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa memberikan kesehatan dan keafiatan. Jangan tanya sama Ustaz, berapa banyak itu sedekahnya. La tas'alu an syai'in in tubdalakum tasu'kum. Jangan tanyakan terhadap sesuatu kalau dikasih tahu kamu sudah mahal sekali. Berapa kasih keluar Ustaz? 1 juta. Oh, banyak sekali. Jangan tanya. Kasih keluar berapa yang kita mampu. Yang kita suka juga yang kita keluarkan. Dulu zaman Nabi Adam ada 2 orang saudara berbunuhan. Membunuh saudaranya. Qabil dan Habil. Habil ini petani. Habil ini penternak. Ketika Allah perintahkan mereka harus mengeluarkan sedekah, Habil ini memilih mengumpul semua hasil panennya. Ketika dia kumpul hasil panennya, dia pilih yang baik, dia sebelahkan, yang kurang baik dia taruh di sebelah. Kemudian dia pilih yang kurang baik tadi, dia pilih lagi yang agak baik dan yang kurang baik. Maka dia dapatilah yang kurang baik itulah yang dia sedekahkan. Saudaranya Habil ambil ternakannya, dia pisah 2, yang baik dengan yang kurang baik. Kemudian dia pilih yang baik itu, dia pisahkan lagi yang baik dan yang lebih baik. Kemudian dia ambillah yang lebih baik, itulah yang dia sedekahkan. Kalau kita orang dikasih pilihan seperti itu, kita orang mau terima yang mana? Ayo. Ada yang baik sekali, ada yang buruk sekali. Kita orang dikasih, mau terima yang mana? Jawab. Kita orang di TK sekarang. Nanti ada sekolah sekarang. Yang paling baik kita terima.